Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur dalam hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kami telah berkumpul bersama pada acara debat pada pagi hari ini. Sebelumnya kami terima kasih atas partisipasi dari audiens dan juga para peserta debat, juri dan juga Pak sekalian. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri, saya Kristiana Purnama yang bekerja sebagai moderator pembimbing dalam acara debat pada kali ini. Serta para juri kami yang saya hormati, yaitu Abigail sebagai juri pertama, Nabila sebagai juri kedua, dan Gracia sebagai juri ketiga. Juga saya akan memperkenalkan peserta-peserta debat, yakni dari tim Pro. Terdapat Jessica sebagai pembicara pertama, Erwin sebagai pembicara kedua, dan Kenji sebagai pembicara ketiga. Dan di selain kita memiliki tim kontra, yakni Kaira sebagai pembicara pertama, Ceria sebagai pembicara kedua, dan Fadila sebagai pembicara ketiga. Perusahaan lebih memilih pemuda lulusan SMK, apakah tidak? Selanjutnya, saya persilakan kepada pembicara satu tim afirmasi kepada Jessica. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, kali ini saya akan menyampaikan mengenai perusahaan lebih memilih lulusan SMK karena menurut pendapat saya sendiri, yang pertama adalah anak SMK lebih banyak memiliki pengalaman yang sesuai dengan pekerjaan tersebut. Dikarenakan di SMK murid-murid sudah melakukan praktek atau PKL, sedangkan murid SMA lebih banyak mendapatkan tentang teori-teori atau materi-materi dan lebih sedikit prakteknya. Maka dari itulah mengapa perusahaan lebih memilih anak SMK ketimbang anak SMA. Dikutip dari merdeka.com, media sosial Twitter tengah dihebohkan dengan curhatan pemilik akun yang mengaku alumni UI kalah bersaing dengan lulusan STM saat mengikuti seleksi kerja PT PAL Indonesia. Diketahui PT PAL Indonesia merupakan anak usaha lain industri yang bergerak di bidang pembuatan kapal. Menurutnya, faktor utama perusahaan cenderung memilih lulusan STM lantaran nilai gaji yang diberikan jauh lebih kecil dibandingkan perguruan tinggi. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indo DKI Jakarta, Yana Dewi, mengungkap alasan dibalik fenomena ini. Menurutnya, faktor utama perusahaan cenderung memilih lulusan STM lantaran nilai gaji lebih kecil dibanding perguruan tinggi. Selain itu, lulusan STM mempunyai juga keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Selanjutnya, lulusan SMK juga mau menerima penawaran gaji sesuai UMP yang berlaku. Sebaliknya, alumni perguruan tinggi cenderung memilih pekerjaan dengan nilai gaji yang lebih tinggi dari UMP yang berlaku. Baik, terima kasih atas penyampaian yang sudah disampaikan. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada tim kontra pertama. Waktu dan tempat kami silakan. Jadi menurut saya kurang setuju tentang pendapat dari Jessica yang tentang lulusan SMK lebih banyak keterampilan daripada lulusan SMA, dan yang tadi yang lulusan UI lebih kalah saing karena yaitu karena di PT, karena kan karena kalau STM itu kan lebih mementingkannya kan kayak di mesin-mesinan, ya sudah kalah saing lah, orang banyak
praktiknya. Nah, jadi di SMA ini pembelajarannya lebih banyak materi daripada praktik. SMA adalah opsi untuk pelajar yang menginginkan sekolah ke perguruan tinggi lalu bekerja sesuai dengan minat ataupun bakat dari siswa tersebut. Jadi misalnya dia pengen kedokteran, nah pasti di SMA dia bakal memilih IPA dan bakal masuk ke kedokteran juga untuk memilih ke perguruan tinggi dan melanjutkan pendidikannya di kuliah kedokteran. Sedangkan pembelajaran SMK lebih banyak praktik daripada materi sebab SMK biasanya opsi untuk pelajar yang ingin terjun ke dunia uang langsung. Jadi misalnya lulus SMK langsung bisa kerja karena lebih banyak praktiknya daripada pembelajaran materinya. Nah, sedangkan perusahaan akan lebih memilih yang pastinya pembelajarannya, materinya dan lulusannya lebih tinggi daripada lulusan SMK. Tapi bukan berarti SMK tidak bisa lanjut ke perguruan tinggi. Cuma ya kalau mau kuliah atau lanjut ke perguruan tinggi itu lebih baik kita sekolahnya ke SMK, ke SMA saja. Nah, pilihan program studi yang lebih luas, siswa dapat memilih mata pelajaran peminatan atau spesialis sesuai minat mereka yang mungkin melibatkan mata pelajaran seperti IPA ataupun IPS di SMA itu. Meskipun memiliki manfaat yang dimiliki oleh SMK, masih ada pandangan negatif yang melekat pada mereka. Rendahnya persepsi masyarakat terhadap SMK ini dapat menjadi salah satu kontra dari pendidikan vokasional tersebut. Banyak yang mengkhawatirkan bahwa kelulusan SMK memungkinkan kita dapat mencari pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaiannya dari tim kontra pertama. Selanjutnya kami akan serahkan kepada tim masing-masing dua waktu dan tempat kami silakan. Baik, di sini saya akan menyanggah pernyataan Mas Khaira tadi yang bilang kalau anak STM itu pasti udah jelas menang soalnya dia lebih ke teknik, sedangkan lulusan UI itu udah pasti kalah gitu lah. Nah, kalau misal lulusan UI-nya ini nggak memfokuskan ke teknik, dia nggak mungkin daftar di PT PAL itu karena ya memang dia udah prefernya tuh emang wajar di situ sama kayak anak STM, jadi sama-sama ke situ. Di sini juga dicantumkan kalau perusahaan itu menerima lulusan STM itu karena ya dia karena dia punya keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja dan gaji yang ditawarkan tuh dia setuju kalau misalnya dikasih gaji tuh sama dengan UMP yang berlaku. Kalau yang lulusan UI itu mungkin dia lebih memilih pekerjaan yang gajinya lebih tinggi karena mungkin sebagai bentuk balik modal ketika dia kuliah dan untuk mengejar gelar sarjananya tersebut. Di sini saya juga akan menambahkan dikutip dari CNN Indonesia. Dalam data Kemendikbud saat ini ada sekitar 12.000 SMK di seluruh Indonesia dengan jumlah lulusan per tahun sekitar 1,3 juta. Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud Mustafirin Amin mengakui belum semua lulusan SMK itu terserah di dunia kerja, tapi jumlah serapannya itu terbilang tinggi yaitu sekitar 85% dan 85% hanya dalam waktu 3 bulan setelah lulus. Tingginya permintaan yang bersifat pada siswa SMK ini membuat Kemendikbud merasa perlu untuk terus menambah jumlah SMK. Jadi dari data tersebut berkata bahwa memang SMK ini banyak diminati oleh perusahaan dan industri-industri di Indonesia. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian dari tim afirmasi kedua. Selanjutnya saya serahkan pada tim kontra kedua. Kamu dan teman kami bersama. Saya pembicara dua ingin menambahkan argumen dari Khaira bahwa kurikulum juga menjadi perbedaan utama antara SMK dan SMA. Kurikulum di SMK didesain untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan bidang kejuruan tertentu seperti teknik, kesehatan, pariwisata, atau tata boga. Sementara itu kurikulum di SMA lebih berfokus pada mata pelajaran akademik yang meliputi ilmu pengetahuan, matematika, bahasa
Perbedaan dalam kurikulum ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan minat dan bakat mereka sesuai dengan jenis sekolah yang mereka pilih. Lulusan SMA lebih banyak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi untuk mendapatkan gelar sarjana. Sebelum memasuki dunia kerja, SMA memberikan landasan akademik yang kuat bagi mereka yang ingin mengejar karir yang memerlukan gelar sarjana. Nah, apa gunanya gelar sarjana ini? Mendapatkan gelar sarjana dapat memberikan banyak manfaat dan kesempatan dalam karir dan kehidupan pribadi, termasuk meningkatkan peluang karir, keterampilan, jaringan profesional, kemampuan berpikir kritis, dan tentunya menambah pengetahuan dan wawasan luas. Selain menambah pengetahuan dan wawasan luas, pendidikan sarjana juga bisa menjadi ajang kamu mengembangkan minat, baik dari akademik maupun non-akademik. Dengan mengikuti organisasi atau kegiatan mahasiswa lainnya, apakah gelar sarjana ini merupakan jaminan kesuksesan di dunia kerja? Memiliki gelar sarjana memang bukan jaminan kesuksesan seseorang. Namun faktanya, gelar akademik ini merupakan persyaratan jika Anda ingin masuk ke dalam dunia kerja profesional. Terima kasih. Dan terima kasih atas penyampaian dari tim nomor kedua. Selanjutnya saya serahkan kepada tim afirmasi ketiga waktu dapat berbicara. Sebagai pembicara tiga akan menegaskan ulang seperti yang dikatakan rekan saya, saya lebih memilih memperkerjakan anak lulusan SMK dibanding kuliah. Nah, itu dibuktikan tadi pada seleksi kerja PT PAL yang bekerja di bidang pembuatan kapal. Mereka memilih lulusan SMK karena yang pertama adalah karena anak SMK lebih memiliki pengalaman yang sesuai dengan pekerjaan tersebut. Terus mereka sudah melakukan banyak praktek, sedangkan murid SMA lebih banyak mendapatkan materi-materi atau teori. Anak SMK juga banyak memiliki pengalaman. Ini salah satu alasan penting di dunia industri. Karena anak SMK yang pertama itu mereka langsung praktek, kedua sudah memahami lingkungan kerja, ketiga memperoleh wawasan industri. Selain itu perusahaan cenderung memilih lulusan SMK karena nilai gaji yang jauh lebih kecil. Mereka lebih memperkerjakan anak lulusan SMK dibanding anak kuliah yang punya keterampilan dan mereka memiliki banyak pengalaman yang dibutuhkan dengan perusahaan. Memang gelar sarjana itu penting, tapi belum tentu menjadi tiket emas untuk karir impian. Jadi untuk mereka yang lulusan SMK atau SMA yang ditolak kerja bukan berarti kemampuannya diragukan dengan yang lulusan sarjana. Akan tetapi bisa jadi mereka ditolak kerja karena memang SOP, standar operasional perusahaan. Kalau bicara kemampuan atau skill itu tidak melulu harus menjadi sarjana dan memiliki gelar. Banyak yang hanya lulusan SMK atau SMA yang mempunyai skill dan di atas rata-rata dibanding dengan yang lulusan sarjana. Baik, terima kasih atas penyampaian dari tim afirmasi ketiga. Selanjutnya saya serahkan kepada tim kelompok ketiga waktu dapat berbicara. Saya pembicara tiga akan menyimpulkan dari argumen-argumen rekan-rekan saya. SMA itu sistem lanjut ke perguruan tinggi juga memiliki program studi yang lebih luas dari siswa SMK. Siswa SMA juga bisa memilih minatnya untuk pilih umur-umur tertentu dari minat yang dia mau. Jadi banyak lanjutkan pendidikan perguruan tinggi untuk mendapatkan gelar sarjana sebelum masuk ke dunia kerja. SMA memberikan landasan akademik yang kuat bagi mereka yang ingin mengejar karir yang memerlukan gelar sarjana. Nah, kalau SMK lebih banyak praktik langsung daripada materi, sebab SMK biasanya opsi untuk pelajar yang ingin langsung ke dunia kerja. Tapi bukan berarti SMK bukan berarti SMK tidak bisa lanjut ke perguruan tinggi.
sampai D3 doang kan. Karena pelajar SMK ingin mendapatkan pekerjaan lebih dahulu daripada mendirikan materi-materi yang itu. Biasanya dipelajari di SMK, SMA. Kalau SMK juga lebih SMK lebih kejuruhan, bukan ke materi. Nah, kalau perbedaan SMK dan SMA tuh kayak beda banget. Kalau SMK tuh lebih banyak materi, terus perguruan tingginya opsinya tuh banyak, landasan akademis kuat, persiapan untuk perguruan tinggi tuh kayak mateng. Nah, kalau SMK lebih banyak praktik dan langsung kayak langsung PKL gitu. Opsi dunia kerjanya tuh banyak, fokus keterampilan dunia kerja juga, dan kurikulum berfokus di bidang kejuruan. Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih atas partisipasinya dari segala tim Polka dan tim administrasi. Mari kita beri apresiasi terlebih dahulu. Selanjutnya kami serahkan pada juri untuk mendiskusikan atau memberi kritik pada saran. Yang pertama kami serahkan kepada juri pertama kita Abu Dayat, mungkin ada saran. Stop ya. Penilaian saya setuju terhadap ide dari Jessica karena menurut saya sendiri SMK lebih diperhitungkan dalam dunia pekerjaan karena mereka memiliki keterampilan dan skill. Selanjutnya kami serahkan dari juri kedua. Ayo kok. Menurut saya kalau SMK berdasarkan data yang saya baca di TikTok dan di Google bahwa SMK itu lebih banyak penganggurannya dibandingkan SMA, karena SMA kan kalau kita dari SMA kita bisa lanjut ke perguruan tinggi. Nah sekarang kan Indonesia kan standarnya tinggi. Nah di Indonesia walaupun kalian sudah memiliki gelar atau sarjana belum tentu bisa mendapatkan pekerjaan. Nah Terima kasih. Selanjutnya kami serahkan pada juri ketiga. Ini tidak tahu posisinya apa. Kalau saya lebih memilih untuk SMA dulu karena apa habis lulus dari SMA itu pasti akan ke perguruan tinggi dan kebanyakan di perusahaan sekarang syarat pertama itu adalah punya gelar sarjana. Itu saja. Terima kasih. Penyampaiannya dari juri. Sekarang kami serahkan untuk juri siapa yang memenangkan debat pada Nilai. Oh, nilai. Kamu dibandingkan lain dapat nilai dong. Sudah. Silakan maju ke depan dan beritahu ketika ada di sini. Teman-teman kalian persilahkan. Ini loh, dikasih apa komen itu mas? Dikasih di sini untuk ayo. Jadi pemenang. Topi. Jadi pemenang untuk
lomba debat kali ini jatuh pada tim pro yaitu berisikan Jessica, Erwin, dan Dendi. Tadi kan yang pernah Dia Pak.